Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para kiai, para ahli, para asatidz dan para tabi'in hadirin jamaah salat Jumat Masjid Besar Darul Muqmin rahimahullah. Sebagaimana biasa, Ustaz Abes selalu menyampaikan informasi penting. Sekali lagi kami mohon maaf manakala tidak penyampaian kami mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan ibadah yang sedang Bapak lakukan. Para jamaah kami selalu mengimbau, khususnya pada jamaah yang ada di lantai atas yang kebetulan sedang atau membawa anak kecil atau mendampingi anak kecil agar sekiranya mengedukasi agar tidak menimbulkan suara gaduh sehingga bisa mengganggu kekhusyukan dan konsentrasi para jamaah yang lain. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Berikutnya petugas sholat Jumat pada siang hari ini bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rizal Muazzin MHI. Beliau adalah rektor Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Kemudian Imam Ustaz Rifat Al-Falah dan Bilal Haji Nawawi. Berikutnya laporan keuangan Masjid Besar Darul Muqmin sampai tanggal 13 Agustus 2026. Uang masuk satu minggu yang lalu sebesar Rp613.000. Hasil kuota amal sholat Jumat tanggal 7 Agustus 2026 sebesar Rp4.510.000, sehingga jumlah pemasukan sebesar Rp5.123.000. Kemudian dikeluarkan secara global dan rinci sebesar Rp3.245.000, sehingga Sabtu pertanggal 13 Agustus 2026 sebesar Rp1.878.000. Demikian para jamaah wahid takbir, kami selalu menyampaikan terima kasih terhadap jazakumullah khairan katsir atas sedekah jariah semuanya, dan sedekah jariah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa sunnatal mu'minin rahimahullah. Ruwiya 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati 'asib fal imam yakhutbu tilawatan annahu fala jum'ata lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Allahumma qawwil Islam wal iman wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'adhdin wa misl lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. أشهد أن لا
Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qail fi muhkam kitabi walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat Islam, iman serta ihsan, serta nikmat mendapati kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, serta nikmat menjumpai nikmat anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang berusia 81 tahun. Ini adalah anugerah istimewa lantaran kemerdekaan bangsa Indonesia bukan diberi secara cuma-cuma, melainkan diperjuangkan dan direbut dari tangan penjajah oleh para pejuang maupun para syuhada. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita dengan cara menjauhi segala larangannya serta melaksanakan segala perintahnya, lantaran tiada derajat yang dicintai oleh Allah kecuali derajat al-muttaqin, dan semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan istimewa di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini, kita pantas merenung, benarkah kemerdekaan telah secara hakiki kita nikmati? Apakah bangsa Indonesia dijadikan oleh Allah sebagai bangsa yang senantiasa mentaati perintahnya maupun menjauhi larangannya? Apakah kemaksiatan yang merajalela selama ini, dari perzinahan, dari korupsi, perjudian, maupun acara-acara yang banyak menghabiskan dana, waktu, tenaga, ternyata tidak berdampak pada kualitas keimanan kita, ini apakah benar-benar menjadikan bangsa Indonesia lebih baik, atau justru jalan di tempat inilah yang harus kita beri catatan dalam muhasabah di usia Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ini adalah cita-cita daripada para pendiri bangsa, melaksanakan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah
dari seorang bapak tauhid, Abu Tauhid, Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau diberi amanah oleh Allah menjadi seorang Rasul mengelola kota Mekah, maka doa indah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah mengajak kita untuk mengingat wa idh khala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim, wa idh khala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim bermunajat, Rabbi ij'al hadza baladan aminan, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri ini negeri yang aman sentosa, warzuq ahlahu minas samarati, dan berilah rezeki yang melimpah berupa buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, kepada penduduknya yang beriman padanya dan juga beriman kepada hari akhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat ini Allah menegaskan bahwa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermuara pada 3 hal untuk negeri yang dicintainya, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah, negeri yang lestari dan terjaga hingga hari ini. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya, yang pertama kali beliau inginkan adalah aman sentosa, kemudian kesejahteraan, kemudian juga keimanan. Maka di usia Republik Indonesia yang ke-81 ini, semoga kita bisa mewujudkan cita-cita sebagai bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahwa Indonesia yang didirikan oleh para syuhada, para pejuang dari kalangan nasionalis, juga dari kalangan religius, dari kalangan ulama dan para santri, menjadi negeri yang berpijak pada 3 hal sebagaimana diamanahkan dan dimunajatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan keimanan. Ini adalah 3 intisari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kenapa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diawali dari keinginan supaya negerinya aman? Lantaran ketika keamanan terjamin, orang mau beribadah tenang, mencari nafkah tenang, mengembangkan ekonomi tenang, beribadah menebar manfaat juga tenang. Lantaran keamanannya terjamin, baru kemudian ketika keamanan terjamin, meningkat yang namanya kesejahteraan. Ketika keamanan ada, kesejahteraan kokoh, maka seseorang diakhiri dengan kalimat yang terakhir, yaitu keimanan. Ini adalah intisari, fondasi daripada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita berharap semoga Indonesia selalu kokoh dalam 3 hal ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tetapi melihat kondisi hari ini, 20 tahun lagi Indonesia berusia 100 tahun 1 abad. Tetapi hal yang paling penting bagi kita adalah bermuhasabah. Apakah memang benar-benar aman, sejahtera, atau keimanan kita senantiasa meningkat? Ternyata belum. Bahkan yang pertama, faktor keamanan saja. Saya kutipkan kalimat indah dari baginda Rasul Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, apa ciri muslim yang baik?" Jawaban dari baginda singkat, padat, jelas. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik yaitu muslim yang sanggup menjaga serta menjamin keamanan, yang sanggup menjamin keselamatan kaum muslimin yang lain dari ucapannya maupun tindakannya. Ada satu hal yang menarik ketika kita jumpai, ternyata sebuah fenomena pada kurun 5 tahun terakhir, ketika kita berhadapan
Inilah pentingnya kita menyadari bahwa dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, lebih baik kita fokus memperingati kemerdekaan ini dengan acara mengajak kepada Allah, disertai rasa tolong-menolong. Jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat melalui lisan kita maupun tindakan kita. Sebab dalam sabda mulia baginda Rasul yang lain, beliau dawuh, beliau paling pitutur, innan nas idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruhu aw syaka ay ya'umuhumullahu bi'iqabin. Sesungguhnya manusia jika mereka mengetahui kemungkaran kemudian mereka tidak mau mengubah dan mengingkarinya, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan mereka dengan azab. Ini adalah dawuh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan kesulitan yang kita alami lantaran kita mendiamkan kemungkaran dan kemaksiatan yang timbul lantaran pola tingkah kita sendiri. Jangan-jangan ibadah kita tidak tenang, ekonomi semakin seret lantaran kita seringkali diam-diam maupun secara terang-terangan membiarkan kemaksiatan merajalela ditampilkan di jalan-jalan, miras, perjudian, dan lain sebagainya. Ini yang penting kita pertimbangkan dan kita pikirkan. Kelak kita akan mati. Sudah cukupkah bekal kita menghadapi kehidupan di alam barzakh? Jangan sampai harta yang kita keluarkan kesasar untuk mendukung kemaksiatan yang di situ ternyata justru akan menimbulkan azab kubur bagi kita. Setidaknya ketika kita mengeluarkan kenikmatan berupa harta, kita bisa menjadi bagian dari amal menuju kematian, amal untuk persiapan sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana sebaiknya kita memperingati kemerdekaan Indonesia ini? Kita kutipkan salah satu kalimat indah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini hukum yang mudah diterangkan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, nikmat ditambah. Kalau kita mengingkari, maka azab akan turun. Solusinya kita perbanyak perbuatan-perbuatan kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah adalah tidak mempergunakan anggota tubuh kita, harta kita, ilmu kita untuk mendukung kemaksiatan. Sebagaimana kita sering jumpai seseorang yang gagah bangga mendukung kemaksiatan, maka Allah pun menjadikan keturunannya penggila kemaksiatan. Sebagaimana pula Allah menjadikan mereka yang mendukung amar ma'ruf nahi munkar, mendukung kebaikan-kebaikan, maka Allah pun memudahkan jalan hidup daripada anak keturunannya lantaran orang tuanya menjadi orang tua yang soleh. Bukan hanya soleh, melainkan muslim. Soleh itu baik kalau muslim itu bermanfaat, menebar kebaikan. Maka hukum dari Allah mudah. Apa? Kita
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kuncinya dua, kita beriman, kita bertakwa, niscaya Allah menggerojokkan berkah dari langit serta menumbuhkan keberkahan dari bumi. Jangan-jangan kegagalan panen yang kita alami, kebangkrutan di bidang ekonomi, ketidakjelasan kita dalam ibadah, lantaran diam-diam kita mendukung kemaksiatan, lantaran diam-diam maupun terang-terangan kita mendukung kemungkaran yang saat ini ada, bahkan mengatasnamakan kemerdekaan Republik Indonesia. Andai kata hari ini fenomena ini kita tanyakan kepada para syuhada yang telah mengorbankan jiwanya, raganya, niscaya mereka akan menangis melihat anak cucunya justru memperingati kemerdekaan dengan bersumpah kemaksiatan, mengundang dosa dan kemaksiatan. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ayo kita perbanyak amal soleh, golek sang mati seake-ake, golek sang mati seake-ake, golek sang mati seake-ake. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah ya Allah, Indonesia khassah ya Allah, Indonesia khassah ya Allah, wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar.